Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Kita melanjutkan perbincangan kita mengenai waspada banjir bersama dengan ketiga narasumber saya. Saya ke Bapak dari Dinas Pekerjaan Umum. Bantuan apa sih Pak yang diberikan oleh pihak-pihak terkait di Dinas Pekerjaan Umum ini Pak? Ya, sekali lagi bahwa persoalan genangan atau banjir ini bukan sebaiknya kita seluruh stakeholder betul memikirkan. Di Dinas Pekerjaan Umum dengan anggaran yang ada tentu kita bisa bagaimana berupaya untuk memaksimalkan. Nah, tentunya kita juga berupaya untuk bagaimana bisa mendatangkan anggaran-anggaran untuk bisa memaksimalkan, mempercepat. Nah, bantuannya seperti apa Pak? Iya. Nah, di Makassar sendiri kita mulai dari setelah kota kan ada provinsi. Baik. Nah, provinsi itu sudah rencananya kita akan dibantu dengan pembangunan pintu-pintu air. Ya, pembangunan pintu air. Kenapa kita gunakan pintu air? Pak Sarirtanto sudah sampaikan bahwa bocoran-bocoran dari saluran sekunder ke kanal itu harus ditutup dengan yang namanya pintu air. Kalau misalnya terjadi pasang maka kita melakukan pompanisasi. Itu bantuan dari provinsi. Kemudian ada dari bantuan dari pusat di balai. Nah, balai ini sudah berupaya untuk membantukan tadi melakukan pembersihan saluran primer dalam hal ini kanal. Sungai-sungai juga karena kebetulan kewenangannya mereka yang melakukan percepatan pembersihan sedimentasi agar saluran-saluran sekunder, tersier itu bisa lancar mengalir ke kanal. Kemudian dari negara-negara lain itu ada. Jadi selain World Bank yang tadi saya sebutkan, ada juga yang namanya Asian Development Bank, ADB. Nah, ADB ini dia memberikan bantuan kita yang namanya Neighborhood Upgrading Shelter Project, NUSP. Itu juga sama dengan peningkatan kualitas permukiman, sama dengan program Kota Tanpa Kumuh. Kota Tanpa Kumuh. Ya, Kota Tanpa Kumuh yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sekian puluh miliar. Kemudian NUSP dengan dananya yang diberikan ke kita itu 56 miliar. Kemudian RISE dia memberikan 1,2 miliar per kelurahan. Itu dengan konsen terhadap pengendalian genangan di daerah-daerah cekungan dengan mencoba menggunakan teknologi lingkungan. Jadi masyarakat dibawa untuk ikut berpikir bagaimana bisa lingkungan yang ada dengan pepohonan, biopori dengan saluran-saluran yang material yang memang mendukung lingkungannya itu digunakan. Nah, itu namanya di konsep RISE. Belum konsep-konsep apa yang 7 indikator tadi kan, indikator kekumuhan itu ada pemadatan bangunan ya. Kalau kepadatan bangunan seperti yang tadi disinggung di pinggir-pinggir kanal oleh Pak Sarir Tata Kota bahwa inspeksi dibangunkan oleh pendatang-pendatang. Nah, ini sementara kita lakukan tugasnya lurah dan camat untuk melakukan penjelasan terhadap bagaimana cara kita membersihkan kalau tidak ada jalan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah jalan-jalan lingkungan. Jalan lingkungan seperti drainase paving block itu di lorong-lorong itu kita sudah benahi. Itu teman-teman masyarakat itu di situ. Masyarakat yang melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai di pengawasan. Kemudian persoalan air bersih. Air bersih dengan konsep pansimasnya dengan di Dinas PU itu ada seksi sanitasi dan air bersih itu juga ikut di dalam melakukan itu. Kemudian sanitasinya yang keempat, yang kelima sampah, yang keenam tadi drainase yang kita belum sebut, kemudian ketujuh proteksi kebakaran. Nah, ini semua itu dilakukan di bawah ke mindsetnya masyarakat untuk melakukan kan di program-program pemberdayaan itu ada sosial, ekonomi dan lingkungan. Baik. Nah, seperti itu. Tiga sektor ini yang dibangun bersama-sama untuk dibangun melalui secara bottom up. Nah, akhirnya lari ke modal sosial tadi. Artinya penguatan modal sosial di masyarakat ini bisa terbentuk dengan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dari pihak PU sendiri ini menjamin bahwa pekerjaan jalan tentunya. Ini kan juga salah satu terjadinya kerap kali kecelakaan karena tergenangnya air akibat pengerjaan jalan yang rusak. Apakah dari pihak PU sendiri mampu mengantisipasi jalan-jalan yang ada di Kota Makassar agar tidak ada lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi, Pak? Iya. Saya pernah berkomunikasi dengan tim ahli
bahwa dulu waktu mereka itu mau ngetes kendaraannya di Makassar, mereka selalu mau menghindari lubang. Tapi begitu dia beli mobil, dia cari lubang. Susah sekali mencari sekarang lubang di jalan. Artinya kinerja kita itu sudah meningkat. Jadi betonisasi, aspal, jalan lingkungan itu sudah tertata dengan baik. Saya tidak bisa memuji, nanti lagi ada yang mengatakan, wah ini belum ada dikerja. Silakan lihat di lapangan. Bagaimana konsep infrastruktur yang dibangun oleh berarti itu sudah terrealisasi tentunya dari pihak PU sendiri. Nah baik, saya ke Bapak Zahrial Tato selaku pengamat tata kota yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak M. Fuad Aziz, apakah kedepannya ini bisa mengantisipasi terjadinya waspada banjir di Kota Makassar ini Pak? Ya, saya kira 7 pendekatan tadi itu harus menjadi pola pikir dari masyarakat, mindset daripada masyarakat untuk menerima program itu. Baik. Dan kita melihat bahwa partisipasi masyarakat itu kan banyak modelnya. Bisa dia berpartisipasi dalam hal pemikiran. Baik. Dia bisa berpartisipasi dengan modal investasi dan juga barangkali dia bisa berpartisipasi dengan tenaga. Dan kalau tidak bisa itu menerima program pemerintah itu sudah bagus termasuk partisipasi. Saya kira itu yang kita harapkan. Dan ini saya kira rencana ini disesuaikan dengan master plan. Master plan kita ini kan 20 tahun. Kalau tidak salah Kota Makassar itu 2026 baru ini. Dan seluruh program-program itu akan diaturkan penganggarannya melalui tadi itu. Jadi sampai 2026 ya. Sampai 2026 itu anggaran itu akan tetap tersedia. Siapa yang membantu tadi adalah negara-negara donor. Oke, terima kasih Pak. Saya ke Bapak Zakaria selaku pengamat lingkungan. Pak, kalau kita lihat ini apakah dari pihak-pihak terkait ini mampu mengantisipasi terjadinya waspada banjir yang ada di Kota Makassar ini, Pak? Saya kira sangat kencang ini Makassar. Kalau kita jalan itu sudah jalan Pepimpro, kemudian jalan beton diiringi dengan drainase yang cukup berpotensi untuk mengalirnya jalan, lancarnya air mengalir pada saat musim hujan. Saya kira sudah ada ruang besar. Sisa satu itu yang katakan bahwa kontribusi masyarakat untuk memelihara ini dengan kan impact yang dimunculkan besar, kesehatan, kemudian ini air minum, ketersediaan air minum dan sebagainya. Makanya saya pikir dari sisi lingkungan ini satu kan sudah sosial, ekonomi sudah jalan. Maka lingkungan ini siapa yang menjaga adalah masyarakat. Apabila tingkat pendapatannya juga besar, saya kira lancar semua ini. Makanya ini juga kalau jalannya bagus, kemudian drainasenya tidak terhambat dengan proses pada saat hujan, saya kira ekonominya juga bisa sejahtera. Ini sangat berkait semua ini. Dan Makassar saya lihat ini hingga hari ini saya sudah lihat bahwa lorong ini lorong literasi dan sebagainya sudah memberikan peluang untuk mengantisipasi terjadinya banjir 2019 ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Fuad selaku Kabid PSDA dan juga Drainase Dinas PU Makassar sudah hadir bersama kami di studio Stelebes TV. Dan terima kasih Bapak Syahrial Tato selaku pengamat tata kota sudah hadir bersama kami. Dan juga Bapak Zakaria Leo selaku pengamat lingkungan sudah hadir bersama kami untuk membahas mengenai tema kita waspada banjir. Dan pemirsa, semoga harapan kita bersama tidak hanya janji tapi juga bukti nyata yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Saya Syaputri Indra Dewi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.